Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di channel ini dalam pembelajaran berikutnya, yaitu di bagian potensial listrik atau voltase listrik atau tegangan listrik. Sering kita mendengar istilah tegangan listrik, berapa tegangan listrik di rumahmu, berapa voltase listrik, atau kita melihat ada tulisan pada listrik namanya tegangan listrik itu ditulisnya di trafo-trafo di pinggir jalan, disebutkan bahwa tegangan tinggi, ada awas tegangan tinggi. Nah, sebenarnya apa sih potensial listrik itu atau tegangan listrik atau voltase listrik? Di sini kita ada menemukan istilah itu pada pembelajaran listrik statis. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya voltase listrik atau tegangan listrik atau potensial listrik. Seperti kita ketahui, kalau di waktu hujan ada gumpalan-gumpalan awan yang tertiup angin, kemudian gumpalan-gumpalan awan itu karena bergesekan dengan udara menyebabkan dia itu menjadi bermuatan listrik. Lalu muatan listriknya ada yang bermuatan listrik positif, ada yang bermuatan listrik negatif. Maka kalau ada kedua awan itu berdekatan, potensial listrik positif dan muatan listrik positif dan negatif berdekatan, itu menghasilkan tegangan listrik yang tinggi atau perbedaan potensial listrik yang sangat tinggi. Nah, sekarang apa sesungguhnya yang disebut dengan potensial listrik? Coba amati sebuah benda bermuatan listrik ini. Benda bermuatan listrik, di sini terdapat kumpulan-kumpulan muatan listrik. Kumpulan muatan listrik itu antara satu dengan yang lainnya, antara satu muatan listrik satu dengan yang lainnya itu akan terjadi gaya tolak menolak. Nah, gaya tolak menolak antara muatan listrik yang positif itu kita namakan dengan potensial listrik atau beda potensi atau tegangan listrik atau voltase listrik. Di sini kita lihat ada gambar tentang beberapa benda bermuatan listrik. Yang pertama, muatan listriknya lebih banyak, jumlah muatannya kita lihat di sini jumlah muatan positifnya lebih banyak. Terus yang kedua agak kurang, nomor 3 itu nomor 3 kita misalkan dia itu bermuatan listrik negatif tapi sedikit gitu ya. Kemudian namun lebih banyak daripada muatan positif. Kemudian lagi yang ini muatan positif, muatan negatifnya dengan kondisi seperti gambar. Nah, manakah di antara gambar A, B, C, D potensial listrik tinggi? Ya, benar. Gambar yang pertama memiliki. Sekarang jika kedua muatan, antara dua muatan, misalnya kita susun seperti gambar, susunan A dan B, maka terjadi ada namanya perbedaan potensial listrik. Ada perbedaannya masing-masing gambar ini. Maka pada masing-masing gambar akan terjadi aliran muatan listrik. Nah, aliran muatan listrik positif akan berpindah dari potensial tinggi ke potensial listrik yang rendah. Sedangkan aliran muatan listrik yang negatif atau elektron berpindah dari potensial rendah ke potensial listrik yang lebih tinggi. Terjadilah aliran muatan listrik. Nah, aliran muatan listrik positif kita kenal juga dengan aliran arus listrik. Jadi ini arus listriknya kita perhatikan gambar, arus listriknya mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, kemudian yang elektronnya mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Silakan perhatikan gambar berikut. Memiliki potensial listrik yang tinggi. Nomor 2 lebih kurang dan begitu seterusnya. Di sini kita lihat bagaimana beda potensialnya. Jadi pada gambar tadi terjadi perbedaan potensial listrik, tapi kalau kita buat potensial listriknya sama, jadi dengan jumlah muatan listrik yang sama, ini tidak ada terjadi aliran listrik. Sehingga aliran muatan listrik itu bisa terjadi hanya jika ada perbedaan potensial listrik.
Nah, begitulah yang terjadi pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik hanya bisa mengalir kalau ada perbedaan potensial listrik antara satu titik dengan yang lainnya. Contohnya, kenapa bisa listrik dari misalkan dari sumber arusnya dari generator pembangkit listrik atau PLTA bisa mengalir ke rumah-rumah konsumen? Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan potensial listrik antara generator pembangkit listrik dengan rumah-rumah konsumen. Nah, manakah yang paling tinggi potensial listriknya? Ingat, yang merupakan aliran arus listrik itu adalah aliran muatan positif yang berlangsung dari potensial listrik tinggi ke rendah. Jadi dengan demikian, yang merupakan daerah dengan potensial tinggi adalah dari daerah generator pembangkit listrik atau PLTA, sedangkan potensial listrik yang lebih rendah itu adalah rumah-rumah penduduk. Jadi rumah penduduk adalah daerah potensialnya lebih rendah, tapi jangan menyangka karena potensialnya rendah kita juga tidak berhati-hati, karena bagaimanapun di rumah kita itu sekarang ada potensial listrik atau tegangan listrik 220 volt yang itu berbahaya. Dan kalau kita coba saja, kalau ada yang tersentuh listrik, maka itu akan menimbulkan aliran arus listrik dari sumber yang kita pegang itu ke bumi, sehingga bumi kita itu nanti bisa arus bisa mengalir melalui tubuh kita ke bumi. Jadi demikian juga yang terjadi peristiwa petir. Pada peristiwa petir itu terjadi adanya perpindahan muatan listrik dari satu titik berpotensial listrik tinggi ke rendah. Contohnya, jika ada awan bermuatan positif, ada awan bermuatan negatif, keduanya berdekatan, terjadi loncatan. Maka terjadinya loncatan itu yang kita lihat, dia menyibakkan udara dengan cepat sehingga menimbulkan cahaya yang kita sebut kilat. Kemudian udara bertemu dengan cepat pula, itu kita sebut petir. Maka rumah-rumah yang yang gedungnya tinggi itu dilengkapi dengan penangkal petir. Jadi potensial listrik itu sangat dipengaruhi oleh jumlah muatan listriknya, jumlah muatan listrik yang dipindahkan ya. Tergantung juga karena banyaknya muatan listrik berarti diperlukan jumlah energi. Jadi semakin besar muatan energi yang digunakan nanti juga akan menghasilkan potensial listrik yang lebih besar. Di sini kita bisa melihat dalam persamaan matematika potensial listrik ditulis seperti ini. Jadi potensial listrik itu dipengaruhi oleh energinya dan juga muatan listrik. Sekarang boleh dicobakan contoh-contoh pembahasan soalnya tentang potensial listrik. Silakan dicoba beberapa soal, kemudian lihat pembahasannya. Setelah paham, silakan kerjakan latihan di akhir video ini. Demikian saja, semoga Ananda semua sukses mempelajari tentang potensial listrik dan lebih banyak membaca. Kerjakan latihannya, mudah-mudahan sukses dan berhasil dalam pembelajaran tentang potensial listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.